Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita masuki minggu yang ketiga di bulan Juni, tetapi di beberapa daerah COVID-nya bukan cuma merah tapi dinyatakan hitam. Indonesia masuk darurat COVID. Mudah-mudahan Solo tidak tinggi lagi merahnya. Kita berada di badai yang sangat susah. Namun kita akan belajar bagaimana Paulus mengalami kehidupan di tengah badai tetapi dia tetap bisa bersaksi. Oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan 41. Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan 41. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, badai COVID belum berlalu, tetapi justru sekarang ini semakin tinggi dan semakin mengerikan di beberapa tempat. Oleh karena itu, biarlah di tengah badai yang belum berlalu, kami hidup tetap berani bersaksi seperti yang dinyatakan oleh firman yang kami baca. Sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan dan kesaksian hidup kami boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu dampingi kami, kuatkan kami, mampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu,
tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di Buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian dari firman Tuhan bagaimana Paulus itu dikirim ke Italia. Ya. Lalu dalam perjalanan memang Paulus sudah bilang jangan lewat sini, tetapi akhirnya toh tetap lewat laut yang mereka arungi karena ada beberapa orang yang kepingin melewati daerah situ, sebab daerah situ itu katanya bagus, lalu lautnya tenang dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Paulus tidak bisa berkata apa-apa, toh dia juga seorang tahanan yang harus pergi, harus melakukan tugas untuk bertemu dengan raja di Italia. Ya. Nah, oleh karena itulah ketika
awal dari perjalanan itu baik, mereka yang ada dalam kapal dikatakan 200 lebih merasa senang. Ya boleh dikatakan dalam tanda kutip itu ngecek Paulus, oh lautnya begini bagus, udara begitu tenang, kenapa kamu tidak mau lewat sini dan menyatakan tidak baik lewat sini? Mana itu penglihatanmu? Gitu ya. Kamu merasa seolah dibisikin Tuhan, nyatanya kan tidak. Ya pada saat itu Paulus ya hanya diam saja. Tetapi tidak berapa lama kemudian kita membaca bagian firman Tuhan ini mengatakan tiba-tiba angin timur itu naik. Lalu mereka diombang-ambingkan sampai beberapa waktu, cukup lama ya. Jadi ya jalannya tersendat-sendat, dikatakan seolah-olah tidak bisa jalan. Ketika nanti anginnya reda sedikit, mereka jalan sedikit, lalu angin lagi. Banyak orang mabuk, banyak orang pusing, banyak orang mulai bingung, tidak karu-karuan. Kapan kami bisa sampai kalau begini? Lalu Paulus memang mengingatkan, aku kan sudah bilang, tapi dia tidak mutung. Namun justru di tengah suasana badai yang mengerikan itu, dia tetap berani bersaksi. Apa yang disaksikan? Setelah 14 hari mereka tidak makan dan dalam ombang-ambing badai yang menakutkan, akhirnya Paulus mengatakan, ya sudah 14 hari kita ini puasa, lalu makan cuma seadanya, badan kita lemah. Mari kita makan. Ya, mari kita makan. Sebagian dari bahan makanan memang sudah dibuang ke laut. Tetapi yang masih ada mari kita makan dan kita nikmati. Sebab kamu harus tahu, Tuhan tidak akan membiarkan seorang pun dari penumpang kapal ini akan mati konyol. Tapi semua akan diselamatkan. Asalkan kamu mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Itu sangat menarik. Ya. Jadi pertama, Paulus bersaksi menjelaskan. Apa yang kamu ejek bahwa Tuhan itu tidak ada, sekarang mau aku tegaskan, Tuhan itu ada. Bagaimana? Ya karena dia berbicara kembali kepadaku bahwa kalau semua orang itu nurut dengan apa yang difirmankan melalui Paulus, maka tidak seorang pun akan binasa, melainkan mereka akan selamat. Memang kapalnya akan karam dan hancur, tetapi penumpangnya akan selamat. Jadi itu mau menunjukkan Tuhan itu ada, berkuasa, maha tahu. Nah, ketika kemahatauan itu dinyatakan lalu orang membantah dan menganggap tidak ada, tidak percaya, itu bukan salah Tuhan. Namun demikian Paulus mau mengatakan bahwa sekalipun mereka tidak percaya kepada perkataan yang disampaikan Paulus bahwa itu dari Tuhan, Tuhan tidak kecewa, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak mutung. Tetapi Tuhan tetap menjadi juru selamat. Nah ini kesaksian yang kedua. Nah, jadi kesaksian pertama, Tuhan itu ada, berkuasa dan memperhatikan kehidupan umatnya. Lalu yang kedua, Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Karena itu dikatakan, mari kita makan, kemudian kita jalan lagi sebab tidak ada seorang pun yang akan binasa. Kecuali mereka membantah dan tetap tidak nurut. Tapi kalau nurut tidak seorang pun akan binasa. Semua selamat. Nah, jadi Tuhan itu tetap menjadi juru selamat. Walaupun pertama-tama ditolak. Bahkan di antara sekian banyak orang itu tetap ragu-ragu. Tapi Tuhan tetap menyatakan aku akan menyelamatkan. Nyatanya ketika nanti akhir-akhir ayat itu kita baca. Sudah sampai di laut yang tenang. Lalu beberapa orang langsung mau jekur gitu ya. Nah Paulus mengingatkan lagi, tidak usah seperti itu, biarkan saja. Nanti kapal ini akan karam memang, tapi semua akan selamat. Tidak usah kamu pakai sekoci dulu, lari dari persoalan, lari dari kenyataan, lari dari kapal. Kalau kamu berani lari, maka kamu tidak akan selamat. Akhirnya mereka takut. Nah di situ kita bisa lihat bahwa kesaksian Paulus di tengah badai itu sudah membuat orang-orang itu percaya bahwa Tuhan itu memang ada, Tuhan itu menjadi penyelamat. Jadi mereka tidak jadi pakai skoci, ya, tidak jadi mereka melepaskan diri dari kapal besar. Itu menarik karena mereka percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu menyelamatkan. Ini kesaksian yang kedua. Nah yang ketiga dikatakan oleh Paulus bahwa mari kita makan. Sebab sudah sekian lama kita puasa itu membuat kita lemas. Nggak usah takut. Sebagian dari bahan makanan memang sudah dibuang ke laut. Tapi Tuhan memelihara hidup kita. Tetap akan
cukupi, tetap akan membuat kita kenyang, dan tetap akan membuat kita sehat. Mari kita makan. Jadi artinya Tuhan itu memelihara bukan cuma jiwa, tapi tubuh juga dipelihara di tengah badai ketika orang itu percaya akan kuasa kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari firman ini kita mau belajar bahwa di tengah badai COVID yang masih terjadi saat ini, di mana cari uang tuh susah, ya. Cari makan sangat susah, cari pekerjaan apalagi. Lalu kalau enggak kerja kita tetap harus makan, ini kesulitan yang boleh dikatakan benang kusut. Bagaimana tidak? Kita tetap butuh makan tetapi uang nggak punya. Bagaimana kita bisa dapat uang? Kerjaan tidak ada. Banyak perusahaan-perusahaan besar mulai menutup perusahaannya karena ya buka sebentar, karyawannya kena COVID, tutup lagi. Produksi sebentar, ada karyawan kena COVID, tutup lagi. Sudah lumayan bisa berproduksi baik, tetapi daerah-daerah tertentu tidak bisa dimasuki produksinya karena daerah tersebut kena COVID. Ya, artinya barang-barang yang diproduksi itu tidak bisa lancar pemasukannya. Lalu bagaimana karyawan bisa dibayar terus? Nah, karyawan yang butuh makan, apalagi keluarganya tetap. Inilah lingkaran-lingkaran kesulitan yang sangat sulit untuk diurai. Tapi di tengah badai seperti itu kita tetap bersaksi. Ya, apa yang kita saksikan? Tuhan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa. Jadi artinya apakah COVID ini akan dihilangkan dalam waktu singkat? Tidak. Nyatanya Paulus akan terus menempuh badai itu baru sampai di tempat yang Tuhan tentukan badainya berhenti. Itu pun cara mereka naik ke darat itu ya menarik ya. Kapalnya karam, nabrak, lalu hancur, kemudian mereka berenang dan Paulus ditopang untuk bisa sampai di daratan. Nah, jadi badai belum berhenti karena di daratan pun akan ada badai baru, entah apa itu, walaupun dikatakan mungkin masyarakat di sana bisa menyambut dengan baik. Nah, itu pekerjaan Tuhan karena Tuhan menyediakan pulau, Tuhan menyediakan tanah, Tuhan menyediakan masyarakat yang bisa menerima mereka. Tapi tidak berarti badainya akan berlalu karena perjalanan mereka belum selesai. Dan oleh karena itulah di tengah badai Paulus tetap berani bersaksi. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, menyatakan Tuhan Yesus itu ada dan tetap berkuasa. Mari kita saksikan di tengah badai COVID Tuhan Yesus itu ada dan berkuasa. Ya, berkuasa untuk apa? Untuk membimbing hidup kita, menyampaikan kepada saudara-saudara, membuat kita berani bersaksi Tuhan Yesus itu ada. Lah COVID-nya enggak berhenti-berhenti, ada saatnya akan berhenti. Meskipun ini dikatakan sekarang mutasinya sudah Delta lagi ya, lebih mengerikan, lebih cepat lagi. Memang wah luar biasa ini. Ya, rumah sakit di beberapa daerah sudah penuh. Lalu dikatakan wah kalau ini begini terus Indonesia bisa kolaps ini. Ya, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus berkuasa untuk apa? Untuk menjadi juru selamat. Oleh karena itu kesaksian kedua akan terus kita nyatakan bahwa memang cari uang sekarang lebih susah, tetapi Tuhan berkuasa untuk memberikan keselamatan mulai dari jiwa. Ya, ketika jiwa itu bergantung kepada Tuhan, tetap diselamatkan, apakah kita akan tetap sehat atau akhirnya kita akan jatuh sakit atau lemah, entah jangan sampai COVID ya, tetapi ya mungkin flu, mungkin juga sakit lain ya, sakit tulang mungkin ya, atau tensinya menjadi tinggi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu menjadi juru selamat semua orang. Nah, kita saksikan kepada orang banyak yang sudah mulai putus asa, tidak bisa melihat kehidupan dengan baik. Mereka mulai kalap, mereka mulai melakukan kejahatan-kejahatan, mereka mulai menghancurkan kehidupan orang lain demi diri dan keluarganya. Kita sadarkan, jangan lakukan itu. Sebab itu tidak membawa pada keselamatan, tetapi pada kehancuran. Ingatlah Tuhan Yesus itu ada, berkuasa dan tetap menjadi juru selamat. Lalu yang ketiga kita saksikan Tuhan itu memelihara. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa sebagian dari bahan pangan sudah dibuang. Nah yang ada itu ya tentunya tinggal sedikit ya. Tapi toh ketika mereka makan, mereka bisa menikmatinya.
Ya, mereka bisa makan kenyang dan itu menjadi kekuatan baru. Artinya Tuhan tetap memelihara dari yang sedikit. Ketika itu tetap dipercayai, diimani, bisa menyehatkan dan mencukupkan, ya bisa terjadi. Ya, Tuhan Yesus pernah makan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan orang banyak. Tuhan memelihara. Itu adalah sebuah contoh dan peringatan kepada Paulus untuk disampaikan kepada orang banyak bahwa Yesus mampu memelihara. Dan sekarang pun Yesus mampu memelihara. Bukan saja kepada Paulus dinyatakan Tuhan itu memelihara. Kepada kita Tuhan juga tetap memelihara. Mungkin persediaan beras kita ini semakin tipis. Tetapi toh Tuhan juga akan melakukan perkara-perkara besar. Ya kita kembali bergantung, gak usah makan dari beras. Ya aduh gak bisa kalau gak makan beras, berlatih pasti bisa. Tuhan menyediakan bahan pangan yang lain. Ada ubi, ada singkong, ada jagung. Semua itu ada di Indonesia dan itu bisa mencukupkan bahan pangan ketika kita percaya Tuhan memelihara. Cuma karena kita sangat bergantung pada kebiasaan. Kalau nggak makan nasi, nggak marem. Nah itu belajar. Ya, mungkin pada saatnya kita juga akan meninggalkan beras. Ya. Tetapi kita akan beralih kepada pangan lain yang sudah Tuhan siapkan. Nah mari kita akui Tuhan itu memelihara. Daun ubi saja ya, bisa untuk dijadikan makanan buat kita dan nyatanya itu sehat. Gitu ya. Lalu tanaman-tanaman di rawa. Kalau saya membaca ada makanan-makanan sehat yang bisa membuat imun kita tumbuh itu antara lain selada air. Ya. Tanaman sederhana, daunnya kecil-kecil, tetapi kok yang mengandung vitamin yang cukup tinggi untuk bisa membangun tubuh sehat, imun tinggi. Siapa yang duga, siapa yang sangka? Kalau lihat bentuknya, bunder-bunder kecil daunnya, tangkainya ya kecil ya, diikat, seikat harganya paling 2.500 sampai 3.000, ya nggak mahal. Tapi itu mengandung karya Tuhan yang besar. Nah, jadi Tuhan tuh memelihara lewat berbagai macam cara. Oleh karena itu mari kita saksikan kepada orang-orang yang sudah bingung. Aduh gimana saya sudah nggak kerja, perusahaan ditutup atau dioglang ini. Keuangan juga susah. Bagaimana suruh sehat kalau kita tidak makan makanan bergizi? Bagaimana bisa makan makanan bergizi karena uangnya nggak ada? Gitu ya. Kita jangan masuk dalam lingkaran kekacauan. Tapi kita lihat kehadiran Tuhan yang memang benar ada. Mari kita saksikan Tuhan itu ada. Jangan masuk dalam lingkaran kekacauan. Tetapi dekatkanlah dirimu kepada Tuhan yang tetap hidup sampai dengan hari ini penuh kuasa. Lalu percaya Dia akan menyelamatkan kamu dan memelihara hidupmu. Dan ketika kuasa Tuhan dinyatakan, penyelamatan dinyatakan, pemeliharaan dinyatakan, kita percaya bahwa orang banyak akan melihat dan mempercayai kehadiran Tuhan kita Yesus. Apa yang dialami Paulus dan teman-temannya menjadi kesaksian. Banyak orang tahu Yesus ada. Banyak orang tahu bahwa Yesus memelihara. Banyak orang saat itu percaya, diselamatkan oleh karena kesaksian yang dilakukan Paulus di tengah badai. Nah, ada banyak orang sekarang yang hidupnya juga di tengah badai. Ya. Oleh karena itu mari kita saksikan supaya mereka boleh menerima karya keselamatan Tuhan Yesus, terpelihara kehidupan mereka jasmani dan rohani, walaupun mungkin tidak mewah, tetapi tetap terpelihara karena mereka tahu Tuhan itu tetap ada. Iman mereka ditumbuhkan. Mari kita bangkitkan kekuatan kita menjadi saksi di tengah badai. Tuhan memberkati firman-Nya, selamat bersaksi di tengah badai COVID. Amin. Kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kesaksian Paulus menginspirasi iman kami untuk tetap teguh dan sekaligus menopang mendorong kami menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah badai COVID seperti ini. Memang menakutkan, tetapi kalau kami percaya Tuhan ada, menjadi juru selamat dan memelihara hidup, kami punya kekuatan menjadi Paulus-Paulus masa kini, menyampaikan berita sukacita di tengah badai. Menyampaikan jalan kehidupan yang Tuhan buka di tengah manusia yang tidak ada jalan. Menyampaikan pemeliharaan Tuhan tetap ada di tengah kemiskinan yang harus dirasakan saat ini. Kami percaya kesaksian kami menjadi kemuliaan nama Tuhan.
Mampukan kami menjadi saksi Tuhan yang hidup. Inilah kerinduan dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau lebih tahu yang